Oke, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, saya akan menyampaikan materi tentang ya, migrant workers, tenaga kerja migran, kemudian identitas nasional dan kewarganegaraan berdasarkan pengalaman Asia. Nah, ini mohon maaf, saya baru tahu ternyata sejak 1 Juli, alhamdulillah saya sudah nambah gelar dikit. Dengan doanya teman-teman semua, ya. Dan mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita dan prodi kita. Oke, teman-teman sekalian, nah ini. Jadi sekarang ini foto waktu masih muda. Ini ingat waktu saya penelitian di India. Saya pergi penelitian ke India, kemudian saya ketemu ini teman-teman kelas saya. Ya, semuanya ini profesor. Nah, ya. Apa namanya? Ini Adit. Ya, Profesor Aditya Anshu. Ya, Aditya Anshu. Kemudian Profesor Kashif Khan. Ternyata ya begitu. Waktu begitu cepat berlalu. Dulu kita sama-sama S2 di India. Ya, S2 di India. Karena saya setelah lulus, ya, saya kelahiran 27 Juni 1985 dari Bengkulu, di kampung terpencil. Ya, jadi sekarang usia saya sudah 28. Tua ya, getting older. Ya, ya. S1 saya selesaikan di hubungan internasional UGM. Waktu itu alhamdulillah 3 tahun 1 bulan selesai. 3 tahun 1 bulan 5 hari. Kemudian saya lanjutkan S2 yang pertama MA Political Science di Jami'ah Millia Islamiyah di India. Kemudian saya lanjutkan lagi S2 International Relations di India lagi juga. Jadi part of my blood ya is Indian. So मैं थोड़ा हिंदी में आती है. Part of my blood is Indian karena I eat too much biryani. Dan ini teman-teman berkaitan dengan multiculturalism. Saya kalau pergi kemana-mana, saya pernah penelitian di Italia, Trento. Saya pernah 6 bulan penelitian di Taiwan. Ya, saya pernah juga ke berbagai negara yang lain. If I feel that food or cuisines are not quite appropriate, ya, maka saya akan mencari makanan Indian food. Karena bagi saya, ya, lidahnya udah masuk. Karena orang India setiap hari makan dosa dan masalah. Betul ya? Yang suka makan dosa? Ya, dosa itu nama roti. Masalah itu bumbunya. Jadi, setiap hari memang kita makan masalah. Ya. Nah, jadi saya S2 di India, makanya saya hampir setiap tahun sebelum COVID itu selalu ke India karena ada proyek penelitian. Dan termasuk tadi kita juga undang Pak Gautam, ya Gautam Kumarja, itu untuk gabung ya dalam kegiatan ini. Dan siapapun teman-teman, ada yang berencana. Oh Pak, saya mau ke India short course, itu selama 6 hari, mau 1 bulan, 2 bulan, saya tinggal telepon, Anda bisa berangkat, gratis tempat tinggal. Tapi tiketnya cari sendiri. Ya, makan minum cari sendiri. Kemudian saya lanjutkan S3 saya di Political Science International Islamic University Malaysia. Nggak tahu ya, ini kampus sangat beragam. Mahasiswa asingnya dari Arab saja itu lebih dari 1.000. Memang hampir semua dari berbagai negara, dan di kampus itu hanya menggunakan 2 bahasa, either Arabic or English. Nah, ini kampus yang dulu sebenarnya kan ini punya OKI ya, punya OKI. Maka di sana saya interaktif juga banyak orang dari berbagai negara. Termasuk di sana pembimbing saya itu Profesor El Fatih ya, Abdis Salam. Beliau dari Sudan. Jadi kalau ngobrol ya tabaan bi'al-lughah. Ya, jadi bimbingannya dengan bahasa Arab, tapi nulisnya bahasa Inggris. Nah, teman-teman sekalian, saya juga pernah mendapatkan Erasmus Mundus, ya awardee, ya One Step More Programs itu di Trento, dan Taiwan Fellowship. Ya, itu sekilas pengalaman. Kalau kunjungan ke beberapa negara yang ASEAN, yang sering itu ya Malaysia, Singapura, Thailand, termasuk bulan kemarin saya diundang juga ke Thailand.
Ya. Eh, Kemudian awal tahun itu New Zealand. Nah, bulan depan dan bukan ke negara lain. Itu sampai ada 3, 4 tempat ya undangan. Sehingga teman-teman sekalian, kita dengan semakin banyak pergi, maka itu semakin banyak kenal orang dengan berbagai latar belakang. Dan di sini sebenarnya multikulturalisme tumbuh. Kita bisa menempatkan diri, oh ternyata dunia ini begini. Nah saya harap begitu ya. Paling nggak teman-teman kan ketika sudah datang ke sini saja, Anda sudah tahu kan Anda, you are coming from different part of Indonesia, having different kinds of culture, ya. Dan ini sebenarnya adalah modal, teman-teman. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, ada dari Sulawesi, Nusa Tenggara, dan seterusnya. Ini sebenarnya harus betul-betul kita resapi, ini suatu nikmat. Ya. Yang nanti kalau teman-teman sudah keluar negeri, teman-teman akan merasa kita tidak lagi akan lihat, oh kamu dari mana, kecuali dari Indonesia. Bahkan saya termasuk orang yang ketika di India, misalnya saya hampir setiap hari pakai batik. Ini orang Indonesia langsung tahu. Apa orang India itu langsung tahu, atau orang negara lain. Ya, ada yang tanya, oh itu Indonesia? Nah, kali. Ya, tahu. Ya, sehingga kita harus ngobrol. Karena Indonesia, budaya. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ini sekilas background. Ya. Nah, tadi kita akan bicara tentang bagaimana migrant worker, national identity, dan citizenship, warga negaraan. Nah, sebelum ke sini, saya ingin cerita dulu bahwa kita ini sekarang sebenarnya sangat enak. Ya, kita telah menjadi atau hidup di era globalisasi. Era modern. Dengan globalisasi. Mas siapa? Mas Alvin. Yang Mas Alvin tahu tentang globalisasi apa? Ada globalisasi, ada lokalisasi. Atau ada yang mau komentar globalisasi apa yang teman-teman tahu? So, perkembangan atau gimana? Beyond boundaries, okay, suggest that there is no boundaries anymore. Kita ya seperti ini kita kuliah. Nanti kan yang memberikan materi, ini contoh sederhana saja. Itu kan tidak hanya orang dari Indonesia, dari berbagai negara. Bahkan kalaupun mereka tidak datang langsung ke sini, mereka bisa langsung berinteraksi komunikasi dengan kita. Maka sangat sayang kalau ada teman-teman sudah ada kondisi seperti sekarang, kok jaringannya tetap ya orang lokal saja. Bukan berarti kita tidak menghargai orang lokal. Tapi if you want to open your mind, ya, you need to add more friends. Ya, kalau kata SP itu apa? 1,000 ya friends are not enough. One enemy is too much. Ya, jadi satu musuh itu terlalu banyak. 1,000 teman itu tidak cukup. Teman tambah terus teman. Bahkan sebenarnya ketika Anda dapat satu teman, jaga kepercayaan, jaga hubungan baik, maka dia akan meminta Anda untuk juga dapat teman yang lain. Saya kalau tak mau bertemu, hampir semua teman-teman saya itu modelnya begitu. Kita dapat satu, kita jaga kepercayaan. Dan ini yang susah. Maksudnya harus kita betul-betul jaga komitmennya. Jadi ketika punya teman, jaga kepercayaan, tunjukkan bahwa kita teman yang baik, teman yang betul-betul bisa saling mendukung, itu pasti akan dihubungkan dengan yang lain. Dan modelnya sudah banyak. Saya misalnya dengan Prof Chen itu saja, itu sudah ada beberapa bisa kita, Prof, ini ada mahasiswa saya yang bagus, ada bukan mahasiswa HI, prodi lain. Karena saya lihat bahasa Inggrisnya, IELTS-nya sudah tinggi, dia mau ini Prof, lanjut di Taiwan, bisa enggak untuk dikondisikan? Oke, siap. Pokoknya selama rekomendasi Anda, saya percaya. Oke, belakang. Ya. Nah, itu enak kita. Tapi kepercayaan itu tidak tumbuh, tidak datang tiba-tiba, kecuali kita mau membangun. Nah, teman-teman sekalian, globalisasi sekarang ini menjadi subjek yang banyak orang mendiskusikannya, orang menyebut. Yang mana Roland Robertson mengatakan globalisasi tadi seakan-akan dunia ini sudah dikompres. Jadi kita bilang, bumi Allah itu luas, tapi bumi itu seperti dikompres. File yang besar itu menjadi seperti kecil. Kenapa? Karena ada intensifikasi kesadaran bahwa dunia ini adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bahkan level negara sekalipun, ada enggak negara yang misalnya sekarang mencoba untuk menutup diri dari negara lain?
Tapi kira-kira bisa maju nggak negara seperti itu? Ya. Kalau ingin jadi negara besar, negara maju, itu saja harus membuka diri. Sama halus seperti kita. Ingin menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang besar, maka tidak bisa kita hanya dengan diri kita sendiri. Yang Allahu alal jamaah. Tangan Allah itu bersama orang, sama jamaah, bersama. Itu penting. Kamu jejaring. Jadi kesempatan teman-teman ketika masuk kuliah, ya nanti tentu levelnya kan berbeda. Tapi saya sampai sekarang, saya lulus UGM tahun 2006, angkatan 2003, lulus 2006, sampai sekarang dengan teman-teman kuliah itu ada yang sudah jadi diplomat, ada yang bekerja di berbagai kementerian, berbagai tempat. Kita datang kemana-mana itu, kalau saya sedang ke Jogja nih, mau ke Jogja kumpul. Oh saya sedang kemana, bahkan kalian di luar negeri, saya kumpul. Jadi itu kan kebahagiaan, kan? Oh senang ternyata apa? Punya teman-teman begini. Saya berharap mulai sekarang juga dibangun. Insya Allah saya doakan, ya kita semua mendoakan, mau ini ke depan jadi orang-orang yang sukses. Jadi itu yang terjadi. Kenapa? Kita punya teknologi, teman-teman. Ya, teknologi dan bahkan sekarang ini ekonomi yang luar biasa berjalan. Bisa. Ya, masyarakat yang berkembang ya dengan global capitalism. Ya, ada consumerism, ada transnational migration. Jadi orang gerak dari satu tempat ke tempat lain itu biasa. Sarapan di Malang. Ya. Terus nanti makan siang di Singapura. Makan malam di levelnya lokal lagi. Atau mau makan malam di Jeddah itu bisa, makan malam di negara lain bisa. Ya, itu dunia begini. Coba bayangkan sekarang orang umroh aja itu ada paket-paket umroh cuma 6 hari, 9 hari ya. Kalau dulu Anda mau umroh itu mungkin sekarang diantar sama orang sekampung. Sekarang berangkatnya aja bisa 6 bulan. Itu mbak-mbak dulu. Ya, pulangnya itu mungkin juga gitu. Karena memang ya sudah berubah, teknologi kita sekarang berubah, transportasi berubah. Tapi tentu mempengaruhi juga migrasi, itu mempengaruhi juga identitas. Karena orang ketika berinteraksi dengan banyak orang itu beda loh. Ada orang seperti kata dalam tempurung, dia misalnya hanya di sana terus sehingga dia feel that I'm the best, I'm the only person. Tapi ketika kita keluar membuka wawasan, maka teman-teman akan tahu ternyata di atas langit masih ada. Ini prinsip ya dalam situ. Jadi jangan pernah merasa wah kita sudah yang terbaik. Saya mungkin teman-teman misalnya, wah Pak Gonda jadi guru besar umur 38 tahun. Wah masih muda. Enggak, masih banyak yang lebih muda. Saya punya teman-teman yang jauh lebih muda. Ya, ada yang umur 37, ada yang umur 36, ada yang umur 35. Orang kampung saya umur 35 kampung. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada yang umur 33 kan. Bisa kok sekarang. Kenapa? Karena kita hidup di zaman globalisasi. Informasi kan guru besar kan kemampuan menulis, kemampuan menuangkan ide di antaranya ya yang sangat penting. Dan ide itu kan tentu ide yang diakui oleh orang global. Artinya ketika kita menuliskan sesuatu, orang lain tahu, oh ini ide menarik, bisa dipublish di jurnal-jurnal yang bereputasi. Artinya sudah standar kan. Nah, itu bisa kita lakukan karena even ya kita stay in this place as long as you have internet access. Ya, itu udah gampang. Cuman masalahnya kadang kita tidak punya alat toh. Kalau internet saya percaya semua punya. Tapi ketika ada jurnal, kita sudah langgaran Scopus ya. Tahu kan? Tapi kalau kita masih keterbatasan untuk memahami mungkin karena salah bahasa, ya itu juga tidak bisa maksimal. Maka teman-teman mumpung masih mahasiswa, ya build your best future now. Ya, you have to prepare. Karena masa depan teman-teman itu sebenarnya sangat tergantung dengan bagaimana kita menata masa muda kita. Mungkin udah banyak contohnya, ya orang yang sungguh-sungguh di masa mudanya, insya Allah sukses di masa tuanya. Maka teman-teman sebenarnya karakter itu ya yang cukup bagus. Kayak kuliah, saya percaya tidak semuanya akan jadi diplomat, bukan saya menjatuhkan. Tapi ketika kita punya karakter, ya menjadi pekerja keras, orang yang disiplin, orang yang menghargai orang lain, kita bahkan bisa punya status karir yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan diplomat. Tapi karakter itu yang harus dibangun. Oke, Profit Helping dia mengatakan
bahwa sebenarnya globalisasi ini sudah terjadi sejak beberapa abad ya. Dimulai dari perkembangan transportasi, komunikasi, kemudian bagaimana manusia secara intens kontak antara satu dengan yang lainnya. Oke, di sini jelas ya. Maka secara sederhana, kalau kita ingin lihat globalisasi itu, nah ini karakternya, the future. Ya, pertama, ya, this empathy, distance is becoming irrelevant. Jarak itu tidak relevan. Kenapa kamu tidak datang? Jauh. Nah, itu tidak ada alasan lagi sekarang. Ya. Kok nikahnya hanya sesama orang kampung halamannya? Itu bukan alasan karena jarak loh. Tapi apa? Kalau bahasa Jawanya yang witing tresno jalan, gitu ya. Pokoknya jatuh cinta karena sering ketemu. Nah, paling itu aja, bukan urusan jarak. Bukan, saya soalnya kalau menikah dengan orang dari pulau lain, angel mau mudiknya, itu tidak ada lagi. Ya dong? Saya punya teman satu kamar, bukan satu kamar, satu kontrak ya. Kita ngontrak rumah, beda kamar-kamarnya, satu orang satu kamar. Waktu saya satu dulu, beliau itu ketika saya kasih undangan, saya mau menikah. Waktu mau menikah dulu ya. Dan termasuk saya kenapa lulus kuliah cepat, karena saya ingin segera menikah. Iya. Boleh. Meskipun tidak ada syaratnya, tidak ada dalilnya ya untuk menikah. Tapi bagi saya laki-laki itu ya harus punya tanggung jawab, jangan sampai membebani orang tua. Kalau udah ada keinginan untuk menikah, ada sana motivasi segera selesaikan kuliah. Ya. Jadi waktu saya kasih undangan, saya mau menikah. Terus orang mana? Jawa Timur, Probolinggo, Python. Kok jauh sekali. Ternyata apa? Beberapa waktu kemudian teman saya kasih undangan. Dia dapat orang Lombok Raya. Saya lebih jauh ternyata. Karena dia orang sama-sama orang Bengkulu. Satu lagi kasih komentar juga, cari istri kok jauh-jauh. Ya Allah, ternyata yaitu omongan itu hati-hati ya, dijaga ya. Dia dapat istri orang Papua. Jadi dari Bengkulu dia lebih jauh. Artinya yang keluar dari omongan itu kadang menjadi doa. Maka bicara hal yang baik. Ya. Terus apapun itu bicara yang baik. Jadi teman-teman sekalian, jarak tidak relevan, menjadi relatif. Kalau punya uang manapun itu jadi dekat. Mekah dekat enggak? Dekat. Kalau kantongnya tebal. Iya. Tapi kalau kantongnya tipis, mau Anda pulang liburan aja, ada liburan seminggu di UMR, pulang enggak ya? Lihat kantongnya enggak jadi. Waduh. Kenapa ada yang mengalami? Jadi relatif memang ya. Relatif, kemudian terjadi less important ya. At least less very important, dan dunia akhirnya terikat satu dengan yang lain. Ya. Jadi tidak bisa tadi kita mau sendiri sebagai pribadi dalam barang misalnya, barang, service, ide kan kita ambil dari mana-mana kan, barang. Ayo, siapa yang dengan bahasa cinta ila produk lokal misalnya, Anda bisa cek apa betul yang kita gunakan sehari-hari semuanya lokal? Tidak. Saya kira susah. Ya. Nah, ini susah. Jadi ini sekarang. Kemudian yang kedua, globalisasi membuat terjadi akselerasi. Semuanya menjadi cepat. Ya tadi mau telepon, mau kemana-mana kan waktu cepat ya. Kemudian interconnectedness. Ya. Ada ini informasi era ya, simbol-simbol, kejadian, solidaritas, apa yang terjadi di negara lain itu juga dengan gampang terjadi di tempat kita. Ya, menjadi inspirasi. Teman-teman bisa misalnya belajar seperti kasus Arab Spring. Ya, tahu pernah dengar ya Arab Spring ya? Nah, jadi Arab Spring itu di satu negara ternyata dia menjadi domino efek dengan negara lain karena globalisasi. Oke. Nah, yang kita bahas berkaitan dengan migrant workers. Dan ini juga membuat orang ternyata ketika bekerja, dia tidak lagi berpikir bekerja itu harus di kampung halamannya. Tapi Anda bisa bekerja ke tempat lain.
bermigrasi, bukan hanya dalam negara. Saya misalnya, asal saya dari Bengkulu, dari Sumatera, saya kerja di sini. Ini kan termasuk migran. Tapi kan yang kita definisikan sekarang bahkan bisa lintas negara. Ya, orang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, padahal masing-masing tempat itu punya perspektif yang berbeda. Orang Sumatera dengan orang Jawa perspektifnya beda dalam beberapa hal budaya. Jangankan ya sudah beda pulau, sesama satu pulau saja, Jawa Tengah atau Jogja dengan Surabaya atau Jawa Timur sama enggak? Beda. Siapa orang Jawa Tengah, Jogja dari Cilacap, Nyong, nyong itu ya, yang ngapa? Ya, tapi itu masih relatif lebih Tapi kan kalau yang dari Jogja, itu kan sudah beda lagi loh. Anda misalnya menyebut misalnya sampean dengan panjangan menyebut sampean itu saya udah kerasa kasar. Kenapa? Karena pasal budaya. Meskipun kalau di Madura, sampean ya sopan sekali ya. Jadi ada perspektif yang berbeda. Nah, kalau sudah lintas negara, teman-teman, banyak sekarang orang dari negara miskin, dalam tanda kutip ya, negara berkembang, itu pindah meninggalkan negaranya ke negara yang dianggap lebih kaya. Nanti teman-teman akan, misalnya, saya doakan semuanya ini punya pengalaman keliling luar negeri. Sekarang saya ingin tanya, siapa yang sudah punya paspor? Ya. Nah, mulai itu dari paspor. Ya, oke. Masih sebagian kecil lah, belum semuanya ya, belum sampai setengah ya. Mulai dari paspor. Anda tahu, mau ke misalnya Singapura, Malaysia, Thailand. Itu nggak nyampe 3 juta, Anda bisa seminggu kok keliling. Tapi cari tiket yang dulu, kan clear. Promo lah. Yang promo yang PP-nya 1,5 juta atau kurang. Kalau dulu, ini ya, bukan saya bilang sekarang sudah lebih mapan. Ya alhamdulillah. Tapi waktu mahasiswa, saya waktu mahasiswa teman-teman, lihat di web AirAsia, itu kadang-kadang sini ke Malaysia, itu PP-nya itu cuma 100.000 loh. Lah, dulu. saya udah jarang lihat-lihat, pokoknya mau berangkat. Tapi maksudnya, enggak apa-apa pengalaman, karena ada juga loh yang murah-murah begitu. Jadi PP taruh 500.000 kan. Wah, ini ke Malaysia PP 500.000, ambillah itu. Yang penting tadi udah punya paspor. Loh, terus Pak, udah berangkat, tapi nggak tahu ke Malaysia-nya kemana. Ya sudah, pulang sampai bandara Anda balik aja. Lah, Malaysia itu paling enak untuk belajar mengenal luar negeri. Nah, Anda udah mulai sana dulu, masuk Singapura. Anda akan tersesat lah. Memang idealnya, apalagi anak HI ya, Anda bisa bahasa Inggris. Kalau udah bisa bahasa Inggris, ke negara manapun sama. Minimal untuk komunikasi lah, bukan harus, IELTS-nya 6,5, Anda harus. Saya bisa komunikasi, apalagi sekarang ada Google loh. Saya pernah, suatu saat, awal-awal saya ke Taiwan ya, tahun 2017, itu pertama saya ke Taiwan. Ya. Selama ke Taiwan 2017, dan saya acaranya itu di Taiwan Selatan. Taiwan Selatan itu jarang sekali orang bisa bahasa Inggris. Dan 2017 itu sudah ada internet begini, tapi kan susah, masih relatif susah. Tapi tadi meskipun di sana jarang orang bisa bahasa Inggris, saya cari Google gimana caranya. Lah mereka nggak bisa bahasa Inggris, tapi dengan bahasa lokal. Saya bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, mereka nggak ada yang paham. Padahal mau pesan di hotel aja, kita mau kok nggak bisa. Tapi kalau sekarang enak, Traveloka itu negara manapun bisa. Uang kita misalnya, Pak, saya uangnya sudah ngambil aja di negara mereka, asal ada sirus, ada visa. Ya, dunia itu sekarang begitu. Ya. Tapi cobalah, mulai dari paspor. Kemudian buat kelompok-kelompok, pergi ke Malaysia dulu lah. Malaysia, paling nggak 3 negara. Kalau Anda sudah punya uang 5 juta, minggu depan 5 juta ya. 5 juta itu seminggu atau 2 minggu itu udah keliling tadi ke 3 negara itu. Itu udah masuk tiket PP loh. Artinya di sana itu 2-3 juta udah cukup untuk seminggu lebih. Ya kan apa-apa sekali-kali, paling enggak, tapi jangan sampai ada yang maksa orang tua loh ya. Nah, itu salah. Ya. Salah. Tapi artinya teman-teman, orang berpindah dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk bekerja, ya. Dan negara-negara lain itu memang membutuhkan tenaga kerja.
Ya. Dan ini sempat saya lihat ya, ini topik-topiknya ini terlalu serius. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat, teman-teman sekalian, ternyata di negara tempat bekerja tadi bukan tidak ada masalah ya. Ah, kenapa mereka bekerja pindah tadi? Ya, dan bahkan ketika sudah kerja pun juga ada masalahnya nggak? Employment condition, gaji yang rendah, kondisi penginapan, kehidupan keluarga, ya, hiburan dan lain-lain itu ada masalah di antara para pekerja di luar negeri. Tapi mereka kadang-kadang itu lebih memilih untuk kerja di luar negeri dari contoh Taiwan misalnya. Teman-teman tahu nggak berapa jumlah warga negara Indonesia yang bekerja menjadi tenaga kerja migran? Mereka menyebutnya itu pekerja migran Indonesia (PMI). Kalau dulu kadang sebut TKI ya, tapi itu kalau di hadapan mereka kurang sopan ya. Mas, TKI di Taiwan, itu tidak sopan. Mereka lebih senang sebut PMI, pekerja migran Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, jumlahnya sampai 300.000 loh. Itu pekerja Indonesia yang ada di Taiwan. Kenapa mereka banyak pergi ke Taiwan? Karena menjadi pekerja domestik. Ada yang rewang ya kalau kita sekarang ya. Rewang itu ada yang untuk bersih, ada yang masak-masak, atau bahkan menjaga. Sana mereka kan mengalami yang disebut dengan aging population. Ya, orang tua itu lebih banyak dibandingkan dengan orang muda. Dan kadang-kadang usia mereka sampai tua-tua gitu, tinggal duduk di kursi. Itu kan butuh anak muda, padahal anak muda kan harus kerja. Ya, anak-anak mereka udah kerja. Itu ngasuhnya, kalau pekerja domestik seperti itu, minimal sebulan itu kalau dirupiahkan 10 juta. Dan mereka kan tempat tinggal udah gratis, makan minum wis gratis. Anggaplah misalnya mungkin mau jajan sekali-kali kan ada biasa liburan kan weekendnya itu, ya habislah 2-3 juta. Itu pun udah mewah. Berarti mereka masih bisa kirim ke Indonesia mungkin 7 juta. Ya, itu kan masih lumayan bagi mereka daripada kerja di Indonesia. Ya, itu banyak pikiran PMI dari ketika kita begitu. Lumayan lah Pak. Bisa saving 7 juta per bulan. Itu biasanya yang perempuan. Adapun yang laki-laki itu banyak bekerja di pabrik, kemudian bangunan, terus macam-macam lah. Nah itu gajinya minimal 15 juta. Bahkan kalau mereka siap kerja lembur, itu bisa sampai 25 juta. Hanya saja mereka perlu cari tempat tinggal dan makan sendiri. Itu di Taiwan itu 5 juta itu sudah lumayan mewah. Apalagi kalau PMI tadi biasanya kadang mereka satu kamar itu beberapa orang. Satu kamar sebulan itu hampir sama dengan kita 1,5 juta. Tinggal makannya memang relatif lebih mahal. Sekali makan itu sekitar 50.000 kalau beli. Ya, berarti kalau sehari ya 150.000. Cuman kan kalau masak mereka kan lebih murah. Ya. Berarti kalau 100.000 aja per hari untuk makan berarti 3 juta. Ada 5 juta itu sudah cukup. Mereka punya gaji 25 juta. Ya, lembur anggap 20 juta karena mungkin tidak sanggup kan lembur terus. Kalau 20 juta masih bisa saving 15 juta. Makanya akhirnya mereka senang, mereka kerja sana. Sehingga teman-teman kalau datang ke Taiwan, misalnya Hong Kong, wah itu jumlahnya banyak sekali. Dan itu bergeser, teman-teman sekalian, dibandingkan dengan tenaga kerja kita yang dulunya bekerja banyak kan di Malaysia, kemudian juga di Saudi Arabia. Karena secara gaji itu relatif lebih kecil sekarang yang Malaysia dan Saudi. Kemudian juga sebenarnya alasan paling alasan gaji. Kemudian yang kedua ya ada beberapa kasus tadi. Ya misalnya di Timur Tengah, pekerja di Timur Tengah, termasuk sebenarnya di beberapa negara lain ini di antara masalahnya adalah paspor mereka itu dipegang oleh employer, sistem kapalan. Jadi ketika sudah kerja, paspor dipegang. Apa artinya? Ditahan. Anda tidak bisa kemana-mana lagi, toh. Dan itu banyak sistem kapalah terutama di Arab gitu kayak ya sudah terus harus sampai ada berpuluh-puluh tahun itu di sana. Ada memang yang dipegang sendiri atau dipegang oleh agen tapi jumlahnya itu enggak banyak. Nah di Taiwan teman-teman sekalian, ini saya ingin cerita sedikit dari Taiwan.
awalnya negara Taiwan ini dia tidak banyak interaksi dengan dunia lain. Tapi sekarang, wah sangat banyak pekerja asing. Terutama yang paling banyak itu Indonesia dan Vietnam. Ya, Taiwan. Dan Taiwan itu sudah seperti negara maju loh. Maksudnya bukan sudah seperti di Eropa. Dia memang negara maju. Kenapa misalnya China itu kan mikir-mikir kan untuk menyerang Taiwan? Ada yang tahu? Ada, Pak. Di antara alasannya? Maksudnya, iya betul, dia kan ingin berperang panas kan karena Taiwan, saya misalnya mau beli baju di Taiwan. Apa kata orang-orang di pasar-pasar itu? Made in Taiwan, not China. Paham ya? Kenapa mereka begitu? Karena mereka merasa kita lebih maju, kita lebih ini. Nah, tapi Cina kan ingin menyerang toh, tidak boleh Anda mereka keluar dari Cina. Tapi kenapa tidak diserang? Oke, satu karena Amerika itu secara politik. Kalau secara ekonomi, kan diserang tidak apa-apa. Negara lebih stabil. Diserang kan biar tidak stabil sekalian kan. Ternyata Pak, Taiwan itu adalah penghasil chip terbesar di dunia. Chip apa namanya? Ya. Dan itu sangat dibutuhkan oleh Cina. Dia yang memproduksi. Loh, kalau kita nyerang kan sama dengan membunuh diri sendiri. Itu diantara alasan kenapa kemudian perang terbuka itu belum terjadi dan mudah-mudahan itu terjadi. Karena mesti kalau terjadi pengaruhnya itu sampai kemana-mana, termasuk Indonesia. Pekerja kita itu ada 300.000 lebih. Nah, teman-teman sekalian, tentu ketika banyak bekerja, ya karena Taiwan sudah menjadi negara yang maju seperti itu, banyak pekerja asing yang datang. Nah, misalnya dari Indonesia saja, orang Indonesia kan rata-rata kan Muslim, majority. Nah, dan ada banyak budaya, nilai, karakter yang berbeda, ya kan? Nah, itulah artinya ketika datang tadi, ya tentu mungkin akan ada penyesuaian-penyesuaian, baik dari masyarakat Indonesia yang datang ke sana harus memahami, oh orang lokal itu seperti ini. Begitu juga dengan masyarakat Taiwan, ada hal-hal prinsip dari para pendatang yang mereka perhatikan. Maka kalau teman-teman pergi ke Jepang, Anda pergi ke Cina, Anda pergi ke Taiwan, pergi ke negara-negara maju, negara manapun sekarang, kita dengan gampang bahkan menemukan halal restoran. Itu contohnya. Dengan gampang juga kita akan menemukan prayer room. Tapi kadang prayer room itu ada agama apa gitu ya. Ada yang ditulis meditation room. Oh, meditation room kok. Ternyata orang sholat di dalamnya. Oh, meditation ternyata. Ya begitu. Tapi artinya kan orang lokal, orang Taiwan kan mereka butuh dengan tenaga kerja. Dan orang Indonesia itu dikenal, Masya Allah, disenangi menjadi pekerja. Baik pada level-level, ya maaf kita bilang ini kan hard skill ya kerja keras lah, yang pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak terlalu butuh skill kan, masak apa gitu, maupun bahkan yang skillful job. Saya tahu misalnya teman-teman sekalian, kalau yang di sini kan orang Indonesia kan tidak banyak nuntut ya, terus nerimo apa begitu. Kita tidak bicara politik ya, tapi saya karena direkam juga. Wah. Jadi teman-teman sekalian, Indonesia itu yang pekerja kasarnya itu disenangi, termasuk pekerja yang jadi banyak sekali orang Indonesia itu yang cerdas-cerdas sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan kalau dia hanya lokal, tidak membuka diri, tidak punya kemampuan berbahasa, meskipun orang cerdas ya sudah tersembunyi dia. Ya toh? Tapi ketika dia membuka diri, ada orang cerdas, berangkat dia S2, S3 ke luar negeri, punya kemampuan bahasa yang bagus. Saya tahu itu. Misalnya contoh sederhana, ada di antara kakak iparnya paman saya, itu dulu dia kerja di IPTN yang membuat pesawat Pak Habibie. Itu kan bangkrut toh. Ya, itu cerita politik lah, panjang. Akhirnya apa? Di Indonesia dalam tanda kutip dia tidak dapat pekerjaan. Dia ditarik sama Boeing. Di Amerika, Anda tahu gajinya per bulan 200 juta. Makanya ketika Pak Habibie datang waktu itu,
sama Pak SBY, Pak Habibie itu dijadikan sebagai tim ahli untuk ngecek. Kan Indonesia kan beli pesawat banyak tuh, termasuk pesawat kepresidenan dari Boeing. Ketika datang ke sana, Pak Habibie, ternyata banyak sekali yang datang menemui Pak Habibie. Dan Pak Habibie kaget sampai nangis. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar dari mereka itu tadi, itu adalah orang-orang yang dulu kerja di IPTN. Istilah di Indonesia dalam tanda kutip, di PHK-kan, ya dengan alasan macam-macam lah tadi ya. Tapi sama Boeing itu diambil buat pesawat. Dan kita beli pesawatnya dari Boeing. Itu Masya Allah baiknya orang Indonesia tadi ya. Ya. Jadi ini teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Ya, karena itu kita lihat akhirnya apa? Seperti Taiwan, mesti harus berkembang mau tak mau multiculturalism itu di sana. Ya. Jadi orang Muslim yang datang harus menyesuaikan dengan yang ada, masyarakat yang ada tadi itu akhirnya mereka juga pendatang juga menyesuaikan diri. Karena mereka butuh loh tenaga kerja. Dengan aging population tadi, kalau misalnya tidak ada orang Indonesia, repot loh. Repot karena mereka mau cari misalnya contoh orang Filipina. Filipina itu lebih mahal loh pekerjanya. Kenapa? Karena orang Filipina merasa kami bisa bahasa Inggris. Nggak mau dia dibayar dengan harga lebih murah. Sehingga ambil orang Indonesia aja lebih nerimo. Kita butuh orang Indonesia. Agak murah-murah pun juga, nggak apa-apa gitu ya. Itu kan orang Indonesia kan begitu. Nah, satu sisi mereka butuh kan untuk kerjaan-kerjaan kasar tadi kan nggak mau orang lain. Ya, orang lokal mereka nggak mau lagi. Maka orang Indonesia yang ngisi. Nah, karena mereka butuh orang Indonesia, maka beberapa hal mendasar seperti bagaimana tadi kehidupan orang Muslim itu akhirnya difasilitasi. Nah, itu yang terjadi teman-teman sekalian. Ya meskipun kita tahu ya kadang-kadang masih terjadi isu ya, masih ada tantangan. Ya masalah bahasa. Bahasa itu sering jadi konflik loh. Sesuatu yang baik di satu tempat ke tempat lain itu bisa terjemahannya lain. Siapa orang Madura di sini? Oh. Coba kita tanya. Tanya ya. Mas, langit warnanya? Biru. Oh, Anda Madura betulan? Enggak sih Pak. Cuma menetap. Oh menetap. Tapi betul langit menurut orang Madura biru. Hijau. Nah, dia udah konflik batin duluan. Di tempat ada orang Bengkulu di sini? Nggak ada? Orang Bengkulu? Di Bengkulu itu ada satu tempat namanya Muko-Muko. Muko-Muko itu sudah agak atas ke arah Sumatera Barat, ke arah Padang. Di sana menyebut kalau di sini tadi kan sampeyan. Kalau di Jawa Tengah tadi atau di Jogja panjenengan. Kalau di sana itu Anda itu menyebutnya ban. Ban. Pernah ada orang luar datang terus mampir kan karena mungkin istirahat capek. Sama orang lokal itu dengan ramah disapa. Pak, apa nama ban? Yang pendatang ini ngapain orang kok nanya nama ban segala macam. Akhirnya apa dia bilang? Radial. Radio. Nah, namanya kok aneh ya? Namanya kok aneh? Ditanya, Dima tinggal ban. Nah, Dima tinggal ban. Kamu memang di mana tinggalnya? Kok namanya aneh, bukan orang lokal. Kata dia, oh bukan. Ditanya dulu, apa Karajoban? Nah, kamu memang kerja apa ini? Kata dia, bebeleng, berputar. Kok kerjanya muter-muter gitu? Baru tanya, lah, Dima kerja ban. Ya, Dima tinggal ban. Kamu memang tinggalnya di mana? Kata dia, di bawah mobil. Ini bahasa ya. Ya. Yang satu mengira yang ditanya ban bawah mobil, yang satu bertanya tentang kamu.
Makanya ini teman-teman, bagaimana bahasa kalau ya tidak saling memahami itu bisa salah paham. Katanya kan kalau di Australia, gimana mengatakan hari ini dengan logat action Australia? Ada yang tahu? Ada orang Indonesia katanya baru datang ke Australia, lanjut sekolah. Dia dapat beasiswa, pergi ke Australia. Kata orang Australia dengan ramah menyambut, "Are you coming today?" "Oh, no, I'm coming here to study," kata dia. Today, tahu ya? Itu today maksudnya. Today, tapi dibilang dengan pronunciation today. No, I'm coming not for today. I'm coming for study. Anda datang mau mati, kata dia. Saya datang mau mati, saya mau studi. Yang satu, maksudnya today. Oh, today. Bahasa toh, jauh sekali kan maknanya toh. Atau salah dengar karena mungkin tidak terbiasa. Misalnya apa? Illuminate, kedengarannya apa? Eliminate. Ya, illuminate the stage. Akhirnya apa? Dengarnya eliminate the stage. Apa itu? Hancur tuh. Satu ayo dibangun panggungnya. Satu, hancurkan panggungnya. Wah. Itu kalau dalam bahasa Arab kan kolbun salim. Satu, kalbun salim. Apa arti kalbun salim? Anjing yang selamat. Wah, loh, kok anjing yang selamat? Itu bahasa ya. Maka bahasa kadang-kadang itu jadi masalah, teman-teman. Nah, dalam keadaan seperti ini, tentu kita tidak bisa menjudge orang itu berdasarkan nilai kita. Tapi we have to respect the other. We have to understand that we are different. Dan ini nanti yang kita akan gambarkan bagaimana Hegel memahami masyarakat. Bisa jelas sampai di sini, teman-teman? Oke. Maaf. Nah, ini negara-negara yang banyak orang asingnya. Di Asia ya. Di Asia yang biru, ini yang biru ini adalah migran, pendatang. Nah, Brunei Darussalam itu pendatangnya nurun loh. Dari tahun 2011 sampai ke tahun 2014, 2016. 2011, 2012. Itu turun, tapi masih tetap banyak mereka, sampai 25%-an. Itu pendatang, 26%. Singapura itu banyak pendatangnya, 42%. Tahun 2011 itu 37% dan terus bertambah. Makanya kalau teman-teman pergi misalnya ke Singapura, then you will find huge number of the foreigners. Padahal Singapura itu negaranya penduduknya cuma 55 jutaan, itu dengan orang asing. Tapi tadi ternyata orang asingnya 2 jutaan itu, 3 jutaan baru orang lokal. Lokalnya pun juga tadi Melayu, Cina, dan India. Wajahnya wajah India, saya pernah tahu. Saya langsung tanya, "Are you coming from India?" Dia bilang, No, I'm not Indian." Bahkan masih dengan logat India. "I'm not Indian." Loh, saya bilang, kenapa? Karena memang kalau teman-teman pergi ke India dan Anda pergi ke Singapura, beda memang ya secara ya kebiasaannya. Wah, saya tidak cerita. India itu adalah negara yang sangat menantang, sangat menarik kalau Anda pergi ke sana. Ada yang pernah nonton YouTube-nya Pak Agus? Anda misalnya, itu kebiasaan saya dulu. Bukan nontonnya. Ya, apa yang Mas Agus gambarkan di YouTube itu ya, itu misalnya makan. Ya biasa kita makan, nah, itu ada banyak lalat, itu biasa. Mahasiswa kok, ya. Terus pas mau beli itu penjualnya, gini-gini. Biasa di sana, biasa. Ya memang kalau enggak begitu ya enggak seru. Dan rasanya itu beda. Apalagi sampai keringat-keringatnya jatuh. Wah. Anda jangan bayangkan.
Wah, memang begitu, menarik. Itu hanya berat ketika dijalani, tapi menarik untuk diceritakan. Ya, makanya sampai teman-teman buat pameo begini. If you can struggle in Delhi, ya, di India, khususnya Delhi, you will be able to struggle everywhere. Nah, jadi wah, sangat menantang dari masyarakatnya, dari alamnya, makanannya, dan seterusnya. Ya, termasuk belajarnya, beda loh. Budaya belajar di sana beda. Ya, kelas begini paling enggak 1 jurnal, sehari 4 kelas. 4 jurnal harus dibaca, bisa menjelaskan tanpa megang jurnalnya, artikelnya. Kemudian ujian, wah, ujian itu sampai begini tangan. Karena satu kali ujian, waktu 3 jam, harus menulis paling tidak 25 sampai 35 halaman. Orang India itu, iya, pertanyaannya cuma 5. Pertanyaan 5, tapi satu pertanyaan itu dijawab minimal 5 sampai 7 halaman. Akhirnya dalam 3 jam, enggak sempat mikir lagi kan, kecuali apa? Dengan hafalan. Maka di sana orang India, teman-teman akan lihat, banyak sekali orang yang kuat hafalannya. Ya, saya termasuk belajar bahasa Arabnya itu dengan Syekh Ayub, masih umur 25 tahun, waktu itu saya umur 25, beliau 23. Tapi beliau hafal Kutubus Sittah. Hafal Al-Quran itu cuma dalam 1 tahun, umur 9 sampai 10 tahun, kemudian hafal Kutubus Sittah. Saya biasanya megang kitab, beliau yang mendengarkan, terus kalau salah kata as-sahih ha-huwa. Ya, yang benar begini. Wah, dia jelas. Dan itu bukan cuma matannya, sampai sanad-sanadnya itu. Bahkan saya pernah ketemu ada orang ya dikenal majnun fil Hind. Ya, kurang waras lah. Ya. Almost every day he was staying in masjid. Ya. Dan orang ini kalau bicara, teman-teman sekalian, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari lisannya itu kecuali Al-Quran. Tapi semua orang tahu kalau dia orang gila. Anda bayangkan, pernah Anda ketemu di Indonesia orang gila hafal Al-Quran? Kayak rasanya tidak mungkin ya. Tapi di sana saya ketemu. Karena memang budaya hafalan kuat. Ya. Oke, kembali ke sini. Ya, di Singapura banyak orang asingnya. Ya. Kemudian Malaysia agak lumayan. Indonesia tidak termasuk di sini karena kita masih jarang ya orang asingnya. Ya. Maka kalau kita belum bisa banyak orang asing, ya akhirnya orang Indonesia yang mulai banyak keluar. Nah, ini saya yang kekecilan tulisannya. Tapi kira-kira saya ingin menyampaikan di sini. Orang Indonesia di Malaysia tahun 2022 ya, itu 1,6 juta sekian. Ini yang atas. Ini datanya. Ini dalam ribuan. 1,6 juta itu orang Indonesia di Malaysia. Di Singapura itu 94.000. Banyak loh orang Indonesia di Singapura. Terutama yang kaya-kaya. Lu serius? Karena kita tidak punya perjanjian ekstradisi, tak? Akhirnya banyak orang Indonesia ada kekayaan, bawa Singapura. Ya. Kemudian di Brunei ada 9.000 dan negara lain itu sekitar 1.000. Yang banyak lagi di Hong Kong. Ini Hong Kong 305.000, di Taiwan 307.000. 300.000. Kalau di Jepang 11.000, di Korea Selatan itu 11.000. Banyak orang Indonesia. Ya. Di Saudi ini masih lebih banyak sebenarnya, 835.000. Uni Emirat Arab 38.000. Negara-negara lain itu sedikit. Ya. Jadi ini orang Indonesia itu tersebar loh di berbagai negara. Jadi kita pergi kemana-mana, teman-teman pasti ketemu orang Indonesia. Saya ya kayaknya saya selalu ketemu loh. Bahkan bukan hanya orang Indonesia, selalu ketemu orang Malang. Iya. Saya pas di Italia, ternyata ada orang Malang di sana. Saya ke India, ada orang Belimbing. Loh, bener. Terus saya ke Taiwan. Saya di Taiwan itu malah ada orang kepanjen punya warung besar itu di Taiwan. Saya ke New Zealand, ada orang Lapalet, daerah Lapalet sana. Ya. Nah, negara-negara lain juga banyak. Ya. Nah, saya bahkan pernah pergi ke Belanda. Di Belanda kita sok-sokan waktu itu ya. Belanda nggak tahu apa-apa. Saya ketemu teman SMP saya. Loh kok kita keren sekali. Nggak pernah ketemu. Tiba-tiba berarti nggak ketemu itu dari tahun saya SMP itu lulus
Enggak. Iya, saya lulus tahun 2000, betul. Ya. Oh, enggak, kita akhirnya satu SMA, tapi dia IPA, saya IPS. Nah, saya lulus SMA itu 2003, dia 2002. Apa? Enggak, 2002 berarti kita pisah ya. Dari 2002 sampai 2015. 13 tahun enggak pernah ketemu. Duh, keren sekali kok ketemunya di Belanda. Itu luar biasa, teman-teman. Nah, sekarang Anda siapkan ya, harus ada mimpi ya. Siapa yang mau ya punya cita-cita lanjut studi atau bekerja atau punya pengalaman keliling ke luar negeri? Nah. Sama suami. Nah. Insya Allah Allah mudahkan ya. Tapi itu harus dari hati loh. Kalau teman-teman punya keinginan, insya Allah ya bisa. Ya. Loh, yang penting modal keinginan dulu. Yang masalah itu kalau sudah tidak punya keinginan itu loh. Nah, kalau uang nanti pelan-pelan kadang kita yarzaquhullahu min haitsu la yahtasib. Allah itu bisa kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, teman-teman sekalian, ya kembali ke sini tadi. Orang pergi ke berbagai negara, tentu ada masalah identitas. Ya, kita punya budaya yang beda, agama yang beda, ras yang beda. Dan setiap orang, kalau teman-teman sudah siap tadi, ini semua kan siap ya untuk keluar negeri ya. Berarti harus siap memahami bahwa dunia ini tidak sama dari segi sukunya, dari segi agamanya, dari segi budayanya, ya. Karena apa? Ketika kita tidak bisa memahami bahwa dunia ini beragam, biasanya akan muncul ya konflik. Paling tidak konflik identitas. Dalam politik, misalnya di Indonesia saja, kalau kita tidak menyadari bahwa Indonesia ini pun beragam, maka bisa jadi muncul politik identitas. Ya toh? Jadi menilai tadi bukan lagi dengan visi misi bawa kemana bangsa ini ke depan, tapi sudah berdasarkan identitas. Dia itu bukan Jawa loh. Muncul toh gitu. Apalagi dibawa ke agama. Agama lebih anu lagi. Alat mobilisasi orang paling efektif itu adalah agama. Ada yang dari Poso? Di sini ada teman-teman yang dari Poso, Sulawesi. Dari Malumu? Iya, Malumu toh? Nah, ada? Nggak ada ya? Dulu kan awalnya kan bukan konflik identitas itu. Ada konflik ekonomi antara pendatang, orang asli, tapi kemudian dibawa identitas agama. Itu jadi konflik yang besar. Nah, teman-teman sekalian, kita diajarkan dalam hidup memang ada dua pendekatan besar. Belum ngambil mata kuliah pemikiran politik barat ya. Dalam mata kuliah pemikiran politik barat itu ada dua pemikir ya, punya dua mazhab yang berbeda. Satu Hegel, satu Immanuel Kant. Pengikut Hegel disebut Hegelian. Pengikut Immanuel disebut Kantian. Are you Kantian? Berarti kalau Anda Kantian, Anda pengikut Immanuel Kant. Kalau Anda Hegelian, pengikut Hegel. Nah, di antara perbedaan yang muncul, yang sangat terkenal, Hegel, dia percaya dengan cultural relativism claim. Ada relativitas budaya. Ya. Sementara Immanuel Kant percaya dengan universalism. Apa maksudnya? Kalau menurut Immanuel Kant, sesuatu itu bersifat universal. Apa yang dinilai baik di suatu tempat, maka dia juga akan baik di tempat lain. Sepakat? Ntar dulu. Anda menghormati orang tua baik di tempat lain? Baik enggak? Berarti universal. Demokrasi di Indonesia baik? Di Amerika baik? Universal. Menghargai HAM baik? Di sini baik? Di sana baik? Universal. Itu dasar kenapa Kantian atau Immanuel Kant mengatakan sebenarnya kita itu dimanapun, kalau kita sudah membangun suatu karakter tertentu, karakter yang baik ini juga akan menjadi karakter yang baik di tempat lain. Jadi orang jujur baik, maka dimanapun percaya orang jujur itu disenangi. Dimanapun. Sehingga dia percaya dengan universalism. However, ini hanya beda ngukurnya saja sebenarnya, kedalamannya. Kata Hegel, enggak, ini ada cultural relativism. Kenapa?
karena berbeda budaya, berbeda masyarakat, itu akan punya kode etik moral yang berbeda. Sehingga apa? Kita harus mengetahui tidak ada yang objektif standar dari nilai. Satu tempat dinilai baik, tempat lain belum tentu baik. Cara menghormati orang, kalau militer gimana? Gini misalnya ya. Ya. Di tempat kita dengan salim. Di Sunda gini, ya. Kalau di Arab cipika-cipiki pegang jenggotnya. Wah, dipeluk. Di sini Anda pegang jenggot saya. Wah, ntar dulu. Iya. Bahkan ada tempat lain di Afrika, nanti Anda googling ya. Itu cara menghormati orang. Kalau Anda menghargai dia, maka teman-teman meludahi orang tadi. Meludahi mukanya. Gimana cara menghormati? Meludahi mukanya. Aduh, repotnya. Tapi itulah cultural relativism. Relatif. Budaya di satu tempat itu relatif dan bisa beda dengan budaya di tempat lain. Saya waktu di Italia, teman-teman sekalian, supervisor saya kan, saya penelitian ya waktu itu, penelitian Profesor Marco, dia mungkin sudah, pokoknya rambutnya udah putih semua, artinya mungkin udah mendekati 60 atau bahkan sudah 60. Terus satu waktu dia bilang, Mas Gonda, kita makan. Loh, makan dia ajak anak dan istrinya. Ya, ternyata apa? Anaknya itu satu masih digendong, saking masih bayinya, satu itu baru belajar jalan. Ya mungkin kalau di tempat kita itu sudah kayak dengan cucu ya. Umur 60, ya sekitar 60. Anaknya masih paling TK. Yang satu masih digendong. Coba kalau Anda ukur dengan tempat kita. Terus ternyata udah ngobrol-ngobrol, ya termasuk dengan beberapa yang lain, we realize apa? Di sana termasuk yang perempuan. Sana itu kata mereka, bagi kami, for females, itu married before 30 is something tabu. Tabu kata mereka. Kalau nikah perempuan di bawah umur 30, karena nikah is something serious. Percaya? Oke, sama-sama serius. Tapi makna seriusnya beda kan? Kalau dia mengatakan, kalau kita sudah menikah, berarti apa? Our property should be shared with our partner. Anda punya suami, punya istri, berarti kalau salah satu meninggal, nanti punya hak waris. Atau ketika bercerai, berarti you have to share your property. Nggak mungkin saya mau bagi harta saya, kerja keras saya itu dengan orang yang saya selama ini sudah cocok dengan dia. Sehingga untuk ngecek kecocokan, kata dia, we stay together first. Beda tuh dengan nilai di kita kan? Kalau di kita, kamu kok tinggal bareng? Nah, di sini sebut kumpul kebo. Padahal kebo saya juga nggak pernah lihat dia kumpul bareng. Di sini kan aib. Tapi di sana dianggap ya itu adalah proses untuk mencari kecocokan. Tadi menikah di bawah 30 bagi seorang perempuan dianggap tabu. Ngapain kok cepat-cepat nikah? Di tempat kita. Iya. Kalau udah di atas 30 udah relatif terlambat, ya. Apalagi kalau tinggal di kampung. Ya, kalau di kota mungkin orang masih agak ya. Maka ya begitulah, ada relativitas. Tidak ada objektif standar. Standar yang objektif itu tidak ada. Kemudian moral code suatu masyarakat itu tidak ada kemudian dengan yang lain, ya. Termasuk every moral standard is culture bound. Nilai moral itu kan tergantung dengan budaya di suatu tempat kok. Di Indonesia kan beda-beda toh. Di budaya ini begini, di tempat lain itu budayanya beda. Sehingga apa? Dia mengatakan no universal moral value or norm. Nggak ada yang universal. Artinya apa? Don't or never judge the other culture with your own. Itu kata Hegel. Nggak boleh menjudge budaya orang lain dengan budaya Anda. Orang Madura misalnya. Madura. Kan Madura juga ada tadi? Nah, kalau ngomong keras apa pelan? Wah, tapi Anda jangan lihat dalam suaranya yang mungkin menggelegar. Di sana bisa jadi itu kelembutan hatinya. Wah. Ya.
Kalau kita misalnya ya, ada orang menikah, suami istri, satu orang Jogja, satu orang Batak. Wah. Aku udah kata orang Batak, aku itu enggak kasar aku tuh. Saya itu kalau ngomong itu ya sudah yang baik, tapi ngomongnya dengan intonasi mereka. Orang Jogja bisa salah toh memahami. Kok bentak-bentak sih kalau ngomong gitu ya. Iya. Sebaliknya juga begitu. Bagi sebagian orang, misalnya dulu ada Kuncharaningrat, itu menulis dia karakter orang Indonesia yang kata dia, saya tidak tahu benar apa enggak ini, tapi dinilai cenderung dalam tanda kutip hipokrit. Hipokrit tahu ya? Apa yang nampak di luar kok kayak beda dengan apa yang disimpan. Di senyum, nggih di belakang. Nah, itu ada begitu ditulis. Tapi tidak semua. Ada beberapa tempat mereka enggak senang, Mas. Aku enggak senang loh, Mas. Terus sampaikan. Ya, tapi habis itu ya sudah nyantai aja, mau ngobrol, harus sampaikan. Mungkin tapi ada di tempat lain toh. Kalau Anda langsung tegas begitu, tersinggungnya itu sampai ya bertahun-tahun. Aku ingat dulu. Ya itulah budaya, teman-teman sekalian. Nah, saya punya beberapa kasus ya tadi ya. Nah, ini contoh Coca-Cola story. Wah. Pernah tahu? Gimana Coca-Cola story? Ada orang penjualan Coca-Cola ternyata di Arab itu mengalami penurunan drastis. Sampai kemudian dari manajemen Coca-Cola berpikir, kita harus pindahkan ya manajer pemasaran terbaik di dunia itu ke Arab. Maka yang dilakukan oleh manajer pemasaran yang baru tadi, kalau gini saya harus banyak promosi nih dengan iklan-iklan. Di antara iklan yang dibuat itu dalam bentuk gambar. Maka dibuatlah gambar banyak. Ya, digambarkan ada orang lemes, kayak enggak ada tenaga lagi, dia minum Coca-Cola, akhirnya melompat seperti orang sudah sangat kuat. Ternyata apa? Oleh orang Arab dibaca dari kanan. Orang kuat minum Coca-Cola jadi lemas. Oh. Bisa nangkap ya? Loh, kita mau kemana-mana tuh harus di mana ada lubuk, di mana ada padang, di sana ada tuh. Saya tahu. Nasi padang. Aduh. Saya tahu, saya baru menyadari kalau saya udah tua ya, generasi kita berbeda. Di mana ada padang, sana ada nasi, Pak. Yang jelas itu, enggak ada orang Padang. Saya belum ketemu orang Padang jadi pembalap atau orang Padang jadi atlet. Betul? Ada orang Padang atau keturunan Padang di sini? Nah, pernah ketemu orang Padang jadi atlet, jadi pembalap? Enggak. Tahu enggak kenapa? Padang itu berasal dari kata pandai dagang. Orang tua pedagang, Mbak? Saudara pedagang. Tapi kebanyakan orang Padang itu pedagang, ya. Padang, pandai dagang. Nah, makanya dari ngomong aja udah kelihatan orang Padang itu hemat loh. Jadi kalau mau cari istri yang hemat, Mbak siapa? Mira. Hah? Siana? Mira. Iya, Mira. Jadi Mira itu hemat banget kok. Ya. Coba kalau ngomong saja, misalnya bagaimana? Mbak ngomong bagaimana? Ba'a. Berapa? Bara. Coba. Berapa jadi bara. Kemana? Kama. Itu hemat toh? Potong semua. Iya. Jadi kata-kata aja itu udah dipotong-potong semua sama dia. Saking hematnya orang Padang itu. Ya. Nah, orang Padang itu kenapa enggak jadi atlet, enggak jadi pelari, enggak jadi pembalap?
mereka itu biasanya ketika melewati ya tikungan itu langsung mikir, oh iko cocok kok bikin warung sih kok. Iya, ada kelok, wah cocok buat warung di sini ya. Orang Padang begitu. Tapi teman-teman jangan salah ya, Meksiko itu yang menemukan siapa? Loh, bener. Orang Padang karena mereka itu kan pedagang ya. Pedagang, terus di sana kan matrilineal. Ya, perempuan itu punya garis keturunan kan dari perempuan. Maka banyak juga laki-laki yang merantau. Bahkan merantaunya itu sampai ke benua Amerika. Anda cari di kota mana di Indonesia yang tidak ada orang Padang, ayo. Atau yang tidak ada warung Padang di kota mana? Hah? Pernah enggak ketemu satu kota yang tidak ada warung Padang? Hah? Bener. Ya, yang enggak ada warung Padang itu cuma di Padang aja. Ada Pak, namanya beda nama. Iya, enggak ada. Tapi enggak ada warung Padang. Jadi di semua tempat itu ada warung Padang. Di sana enggak ada warung Padang. Itu hanya di Padang sendiri. Iya. Jadi penemu jadi enggak selesai materinya. Jadi cerita lagi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini ya, Coca-Cola. Saya pernah ketemu orang Malaysia. Kalau ini agak sensitif ya. Agak sensitif waktu saya di India. Dia tahu orang Malaysia. Wah, Indonesia. Iya. Indonesia di mana? Di Bali. Enggak, saya itu salah. Waktu itu memang lagi rame-rame yang reok apa gitu loh. Dia langsung tanya gini, Indonesia di mana? Pak Cik bilang, kau Indonesia sebesar itu kau tak tahu. Ternyata maksudnya itu Indonesianya di mana? Paham ya? Saya nangkapnya Indonesia di mana? Kau nggak tahu Indonesia? Ya kan kalau Indonesia di mana berarti kan masa Indonesia nggak tahu? Padahal maksudnya Indonesianya di mana? Itu pas sensitif. Nah, perdebatan India, model debat orang India. Wah, teman-teman, siapa yang tertarik mau ke India? Biar saya nggak usah cerita-cerita, nanti tak kirim ke India. Tertarik ke India? Pernah apa? Karena nonton atau karena apa? Tapi belum pernah. Maunya ke India mana? Delhi. Oke, mau berapa lama? Seminggu. Cari tiket. Ya. Nanti urusan seminggu di sana aman. Ya, tempat tinggal gratis. Nah, nanti kontak saya ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Wah, banyak cerita-ceritanya. Nanti tidak selesai-selesai ya. Tapi artinya teman-teman, budaya tadi harus kita pahami. Oh, orang lain ini budayanya begini, ini begini. Nah, itu berbeda-beda. Nah, disinilah pentingnya multikulturalisme. Yang mana multikulturalisme maknanya kita merekognisi klaim universalitas dengan berbagai budaya yang ada. Satu sisi memang ada nilai-nilai seperti yang Immanuel Kant tadi bahwa kita harus saling menghargai, di sini dihargai, tempat lain dihargai. Tapi sisi lain kita juga harus tahu ada value moral yang tidak sama ukurannya. Ya, di kita dianggap baik, tempat lain oh belum tentu baik. Ada yang bisa kasih contoh misalnya? Di satu tempat dibilang baik, tempat lain dibilang oh itu enggak baik itu. Kemarin mungkin di kelas kan pernah cerita tentang mahar lah. Ya, tempat lain apa? Oh, mahal. Di sini kok kayaknya murah. Itu bisa beda itu. Tapi kita enggak bisa menjudge orang lain. Nah, inilah teman-teman sekalian kita perlu kemudian meletakkan semuanya itu pada posisi equal, sama. Ya. Tidak boleh ada kesombongan. Ya, merasa diri kita ini lebih baik. Jadi kita menganggap oh, kita ini punya kepercayaan yang berbeda, punya persepsi yang berbeda, sikap, tingkah laku, bahkan budaya yang berbeda. Ya. Yang jelas masing-masing orang tadi itu punya perbedaan budaya. Jelas ya? Maka kalau multiculturalism ini semangat ya mengakui bahwa kita memang berbeda. Ini dengan baik itu bisa dipahami,
maka potensi untuk munculnya konflik itu bisa diminimalisir atau bahkan diselesaikan. Tapi kalau tidak ada multiculturalism, maka orang-orang cenderung untuk kelahi satu dengan yang lain. Karena apa? Mereka tidak bisa menerima perbedaan. Ya, dia tidak bisa menerima perbedaan, bahkan tidak bisa menghargai orang lain. Baju yang paling bagus itu batik. Berarti yang tidak batik tidak bagus. Itu kan termasuk arogansi, toh? Nah, multiculturalism itu di sana maksudnya, teman-teman. Meskipun kita mengetahui ya, ada pro, ada kontra. Ada manfaat, ada kerugian. Jadi ketika orang misalnya belajar multiculturalism, ya, maka tadi tidak ada kesombongan. Dan dia tidak mudah curiga dengan orang lain. Dan ini penting loh. Tidak merasa diri kita lebih baik dari orang lain, dan tidak curigaan dengan orang lain. Ya, sebentar, ini kok rambutnya ikal-ikal ya, ini ada apa? Jangan-jangan, itu tidak boleh begitu ya. Dan ini akan memahami bahwa kita ini bersama, dan justru apa, perbedaan tadi kita anggap sebagai sesuatu yang memperkaya. Jadi kita siap untuk saling membantu, siap untuk bersikap toleran satu dengan yang lain. Itu semangat yang kita inginkan dengan kelas ini. Jelas ya? Nah, tapi dalam beberapa hal, teman-teman sekalian, kadang-kadang kalau orang salah memahami, dia tidak mengenal multiculturalism, dia menjadi orang yang superior. Merasa sombong, merasa lebih baik. Orang Padang merasa kita itu memang ya wajar jadi orang kaya, kita hemat kok. Tapi orang lain bilang, bukan hemat, pelit. Beda toh? Satu bilang hemat, satu bilang pelit. Ya. Kemudian apa? Kadang-kadang ada yang suka memblame minoritas, kelompok minoritas. Wah, ini orang yang ini. Dan itu sering menyebabkan konflik. Muncul rasisme, rasis. Karena tadi tidak memahami multiculturalism. Tapi kalau kita menghargai, ya Madura, ya begitulah aslinya Madura. Kalau tidak begitu, ya bukan Madura namanya. Ya, betul ya? Orang Jogja, ya begitulah orang Jogja. Kalau tidak begitu, bukan orang Jogja. Batak dengan stylenya begitu, ya itulah mereka orang Batak. Nah, sehingga saling menghargai. Termasuk, penelitian saya kan banyak tentang teroris, teman-teman. 11 tahun ya, saya 2012 itu mulai publikasi tentang teroris. Penelitian sampai sekarang ya, intens saya komunikasi dengan siapa? Ya mantan teroris. Ya, kalau ada yang langsung direkam sama dia. Jadi teman-teman sekalian, di antara ketika saya meneliti kenapa mereka dulu kok bisa jadi teroris sih? Ternyata apa? Tadi karena mereka tidak memahami multiculturalism. Mereka merasa bahwa kita lah yang terbaik. Bahkan dalam mazhab sekalipun, mazhab kita lah yang terbaik. Yang lain itu salah. Sehingga meskipun sesama orang Islam, kadang-kadang yang Islam tadi harus dikeluarkan sama dia dari Islam. Maka kelompok teroris kan takfiri kan. Dia makan apa? Dikasih misalnya sama siapa? Daging, enggak mau ya. Ini kok bukan kelompok kita untuk jangan-jangan sembelihannya tidak halal. Misalkan begitu cara berpikir mereka. Ya. Nah, itu muncul bisa jadi teroris, bahaya loh. Kalau tidak memahami multiculturalism itu dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, tapi kita harus memahami, inilah masyarakat kita. Ya. Masyarakat kita ini beragam. Lihat nih warna kulitnya. Ya, tangannya ini seperti apa? Tampilannya. Ya. Ada yang, ini orang mana ini? Yang kumisnya tebal. Sikhism. Pernah tahu Sikhism? Ya. Ini India mesti paham ya. Ada yang dengan jenggotnya lebih tebal dari saya. Nah. Ada yang pakaiannya pakai cadar bahkan. Ada yang, ini seperti siapa ini? Ya. Seperti, ya memang begitulah keadaan dunia ini, beragam. Justru keberagaman itu yang membuat indah. Ya, selama keberagaman tadi disikapi dengan saling menghargai dan toleran. Dan Allah jelas mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu orang yang paling bertakwa, yang paling baik akhlaknya. Jadi bukan karena paling putih kulitnya, bukan karena paling banyak hartanya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kalian itu dari amal hati dan amal perbuatan kalian.
Ini anak-anak ya biasa, warna kulit berbeda, ya itulah dunia. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi saya ingin memotivasi teman-teman, ya merantaulah, pergilah, interaksilah dengan orang yang berasal dari background yang berbeda. Dan satu tapi ya, teman-teman harus pahami, ketika merantau tadi, you have to realize that everybody is the children of that experience. Itu kata Immanuel Kant. Setiap orang itu adalah anak dari pengalaman masa lalunya. Kita baru ketemu seminggu, sudah cocok, fulan itu orangnya jelek begini. Tapi kita menjudge dengan justifikasi kita. Kita lupa apa? Kita ketemu baru 1 pekan. Sementara apa? Dia sudah dibentuk dengan pengalamannya 18 atau 19 tahun. Sehingga wajar orang tadi misalnya antara orang gunung, siapa orang gunung di sini? Maksudnya orang yang tinggal di daerah pegunungan. Oh, dari Batu Stone City ada? Oh, dari mana? Oh, dari Batu. Oke. Satu ya. Kalau orang utan, bukan maksudnya. Orang pantai ada? Oh, pantai. Pantai Selatan. Dekat dengan Nyi Roro. Oh iya, Cilacap tadi ya. Ya. Nah, jadi oke, teman-teman, coba lihat ya. Mbak siapa tadi nama? Mira. Mira kayak siapa nama? Adis. Oke, teman-teman bisa, ini bukan untuk menjudge ya. Tapi sekilas kan tahu toh, mesti berbeda. Kelihatan kan? Gayanya baru sekilas saja langsung ketahuan toh bahwa mereka berbeda. Dan itu bisa dibahas dalam ilmu geopolitik. Apa arti geopolitik? Geografis, alam, itu mempengaruhi politik. Alam mempengaruhi karakter. Kecenderungan, mesti nanti ada banyak faktor yang lain. Kecenderungan orang gunung itu lebih kalem. Seperti Mbak Indis itu lebih kalem ya. Ya pas di kelas maksudnya. Udah di luar kelas saya enggak tahu ya. Tapi karena orang gunung apa? Ketika mereka ngomong, mungkin bahkan dengan bahasa pelan saja, itu suaranya itu sudah seperti dibawa oleh angin. Sampai. Dan mereka cuacanya kan relatif dingin. Orang dingin, aliran darahnya juga agak dingin. Jadi bukan yang dalam tanda kutip agak temperamental, agresif, keras. Itu jarang orang gunung ditemukan begitu. Betul enggak? Nah, sekarang kita lihat orang-orang pantai. Wah. Ini saya enggak bilang Mbak Mira ya. Cuman ini kan kajian geopolitik. Orang pantai itu sudah cuacanya relatif panas. Kemudian yang kedua kadang-kadang suaranya bersaing dengan ombak. Memanggil Mbak, itu enggak kedengaran sama orang ya, enggak dengar, harus bengak-bengok ya. Bener enggak kira-kira begitu? Loh sekarang Anda baru ketemu, terus tiba-tiba harus merubah orang yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di sana, bisa enggak? Maka solusinya win-win solution. We have to respect. Oh, memang karakternya begini. Yang penting meskipun Mbak Mira itu kalau ngomong keras, oh dia orang baik. Hatinya lembut. Nah, itu aja. Nah, itu perlu ya dalam hidup. Karena kalau kita nilai, orang gunung ketemu dengan orang laut, jadi apa? Jadi sayur ya. Karena asam di gunung, garam di laut, ketemu di kuali. Nah, okay. Maka di sini teman-teman tadi ya, perlu memahami better understanding. Ya, to encourage tolerance. Pahami orang lain itu beda dengan kita. Dan jangan paksakan orang lain harus sama dengan kita. Ya. Kemudian kita harus memahami menjamin keadilan ya, universal dengan prinsip-prinsip yang sudah ada. Dan kita menganggap everybody itu equal. Kita sama saja kok. Enggak ada karena pendidikannya lebih tinggi kan sama aja. Saya dosen. Teman-teman mahasiswa sama. Enggak ada yang lebih baik. Saya itu hanya karena mungkin lebih dulu belajar aja dari teman-teman. Ya, tapi suatu saat kalau teman-teman memang sungguh-sungguh belajar, saya percaya teman-teman bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan saya. Selesai. Sehingga enggak ada, saya dosen, mesti saya yang benar. Wah, mahasiswa salah. Itu berarti dia belum masuk dalam kelas multiculturalism in Asia. Ya enggak?
Nah, ini berarti ini bisa untuk penilaian ya. Kalau ada orang nanti di kelas kita kok sombong, nah, merasa benar sendiri, berarti tidak boleh yang dapat hadiah tadi ya. Nah, oke. Nah, maka teman-teman, tapi sebaliknya kalau multikulturalisme tidak ada di tengah masyarakat, maka akan ada dominasi. Ya. Akan ada dominasi, akan ada perasaan jauh lebih baik, ya. Dan bahkan akan ada ini prejudice, akan ada kecurigaan. Curiga. Lihat itu kok kayaknya orangnya berbeda dengan kita. Itu curigaan orangnya. Ya, dan yang mayoritas akan dengan gampang membuli, mendominasi, ya. Itu kelompok yang dianggap minoritas. Karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi ya kita perlu saling memahami. Nah, dalam masalah kewarganegaraan, nah ini tadi ya. Kita harus lihat bahwa sekarang ini bahkan kita ketemu orang interaksi dari satu negara dengan negara lain. Ya seperti Prof Song nanti ya. Teman-teman tanya, Prof gimana bisa kok Prof Song jadi orang New Zealand, istrinya jadi orang Jepang, anaknya jadi orang Amerika. Ya beberapa bulan yang lalu kan kontak saya. Prof di mana? Saya lagi di Jepang. Kenapa? Kita lagi ketemuan sama keluarga. Ketemuan keluarga aja ya begitu. Ya itu begitu teman-teman. Ya. Nah, sekarang kan banyak orang Indonesia yang juga di di luar negeri. Nah, itu ini perlu ya. Perlu diperhatikan ya isu-isu ini. Ada orang Indonesia ketika di luar negeri ya, sudah kayak lupa budaya Indonesia. Ya. Tapi ada juga yang di mana-mana tetap ingat dengan budaya Indonesia. Nah, maka teman-teman sekalian perlu ya menurut kita di kelas ini, pertama pemerintah pun juga ambil perhatian dalam masalah multikulturalisme. Ya, kita di kelas ini juga tadi misalnya pendidikan, semua harus punya akses pendidikan. Dan ketika sudah dalam pendidikan tadi harus punya sikap toleransi. Bahwa kita berbeda, oke. Bahkan dalam agama misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Sudah selesai, tidak usah tengkar gara-gara agama. Wis kamu yakin gitu ya, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah mulai, agamamu jelek loh, agama itu beda toh. Nah, kemudian harus open mind. Buka wawasan. Pikiran harus dibuka. Biasanya tadi, orang yang merasa selalu benar sendiri itu karena dia kurang jalan-jalan. Ya. Jadi kalau orang sudah kayaknya pernah ya begitulah, mesti yang keluar kan jelek-jelek toh. Ya. Dan tadi jangan ya kemudian selalu merasa diri kita itu yang paling baik. Enggak. Setiap orang punya nilai kebaikan, tapi ingat setiap orang juga punya nilai kekurangan. Everybody is special. Ya. Teman-teman semuanya spesial. Siapapun, bahkan orang yang kita anggap sebagai mungkin kita anggap berbeda dengan yang lain pun mereka spesial. Ada yang pernah nonton film kan ada Banada Jodi, ada Three Idiot, sama satu lagi yang anak kecil itu yang dia punya kelainan kalau membaca itu kebalik-balik semua itu. Jadi misalnya dia baca The Eurasia, ini enggak bisa dia bacanya, dia bisa Aisyaru kayak orang Malang lah gitu. Itu ada itu. Nanti coba kita cari film, itu film India, itu sangat inspiratif. Yang pemainnya itu Salman Khan. Iya, betul ya. Film apa, Mbak? Pernah nonton? Yang dia di keluarganya, kakaknya ini matematiknya bagus, pinter gitu ya. Terus selalu dipuji-puji sama orang tuanya karena dapat prestasi yang bagus. Adiknya, setiap ngerjakan matematik mesti nilainya jelek, ngikuti sekolah, guru yang jelaskan apa, dia mikir kemana-mana gitu ya. Pernah ada yang nonton film itu? Nah, akhirnya apa? Hanya karena mungkin dia awalnya tidak dapat lingkungan yang baik. Dan guru selalu judge. Wah, kamu, you are good student, you are bad student. Tapi apa? Ketika dia dapat guru yang baik, guru yang bagus, justru ternyata kelainan dia ini, itu adalah suatu keistimewaan yang membuat dia sangat kreatif dan berprestasi, beda dengan yang lainnya, bahkan beda dengan kakaknya tadi. Maka kita teman-teman harus melihat tadi perbedaan seperti itu. Everybody is special.
Dan ini juga termasuk untuk diri kita masing-masing ya. Maaf, bisa jadi kadang ada mungkin yang merasa, oh saya ini kok kayak tidak punya kemampuan apa-apa ya. Saya ini pokoknya merasa inferior semuanya. Enggak, hanya mungkin kita aja yang belum mendapatkan lingkungan yang tepat. Hanya kita saja yang mungkin belum menemukan apa yang menjadi potensi diri kita. Karena memang ya inilah lingkungan masyarakat kita sekarang. Kecerdasan orang kadang semuanya diukur, oh kemampuan matematik misalnya. Sehingga kalau Anda tidak senang matematik, tapi senangnya seni, Anda dianggap tidak cerdas. Padahal siapa bilang? Ya, kalau monyet diajak lomba berenang sama ikan, yang menang? Ikan. Kalau ikan diajak lomba lari sama anjing, yang menang? Anjing. Apa terus kalau anjing diajak lomba manjat dengan monyet, yang menang? Monyet. Sekarang siapa yang berprestasi dari tiga itu? Semuanya. Hidup itu kan kadang kan begitu tuh. Terus saya tidak mau bilang Anda monyet gitu kan. Bukan maksudnya. Maaf keceplosan. Padahal udah kebilang ya. Cuman maksudnya karena kan kita, karena semuanya harus ukurannya sama. Anda berprestasi kalau Anda bisa manjat. Ya ikan apa enggak sakit hati kan ya. Dia ikan merasa, saya memang tidak punya apa-apa, saya memang tidak berprestasi. Tapi ikan ternyata apa? Ajak lomba renang, menang dia. Ya begitu juga lomba lari. Anjing suruh renang, ya mungkin masih bisa, tapi kan masih kalah dengan ikan, tak? Nah, maka maksud saya begini teman-teman. Setiap teman-teman harus membangun kepercayaan diri. Ya, bahwa sebenarnya teman-teman itu punya sesuatu yang istimewa. Hanya saja mungkin selama ini ya ada yang mungkin sudah menemukan, ada yang mungkin sebentar lagi insya Allah menemukan. Karena bisa jadi faktor lingkungan tadi, ya. Maka setiap kita harus selalu mensyukuri ya. Wa ma khalaqta hadza batilah. Enggak mungkin Allah ciptakan kita dengan keadaan seperti sekarang ini itu dengan kebatilan. Pasti ada sesuatu di balik teman-teman. Ya. Nah, dan kita punya kewajiban untuk cari potensi kita itu di mana. Maka tadi jangan pernah merasa yang terbaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya, sebelum kita akhiri. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Ini waktunya maaf ya agak lebih dikit tadi. Ya. Ya. Ada itu aku dengan panas dulu. Dan ditambah lagi kalau misalkan itu punya kita Asia, Asia Muslim berkerudung lagi perempuan itu kan menjadi makin tinggi ketakutan perempuan itu. Kalau ditambah hari-hari kita yang di Prancis itu juga yang menanggapinya. Terus menurut Bapak sendiri ini yang udah seperti ketemu hal-hal tersebut seperti orang Asia, terus kita waktu juga gimana sih cara menyikapi hal tersebut? Karena kita nih belajar apa namanya memahami multicultural, tapi kan kita nggak bisa ngajarin orang untuk paham hal tersebut gitu. Betul. Nah, gimana untuk menanggapi dan mengasih hal tersebut atau mungkin ada dari perspektif HI-nya sendiri? Iya, betul. Pertama, teman-teman sekalian, kita harus memahami bahwa antara media dengan fakta di lapangan itu kadang-kadang sangat jauh berbeda. Saya pernah beberapa orang ketika ketemu, gimana Indonesia masih tsunami? Gimana tempatmu masih rajin gempa? Ternyata kita salah. Apa mereka salah kan? Asumsi. Saya dekat dulu itu dengan ambasador dubesnya Palestina di Indonesia. Saya sempat bilang, Mas Wanda mau ndak saya ajak ke Palestina. Komentar saya cepros begini, aduh, wah saya belum siap untuk berperang. Saya bilang kan dengan gurauan, dengan guyon. Dia bilang inilah kesalahan orang Indonesia. Karena seakan-akan kita menganggap apa? Kalau Palestina, wah itu mesti di mana-mana perang. Tapi kan karena memang media kan begitu. Saya pernah di Kashmir. Maksudnya teman-teman di India itu kan kita kan mungkin asumsi kita kan Kashmir itu adalah negara yang penuh dengan konflik. Terutama daerah Kashmir. Karena memang ada perebutan antara Pakistan, India, bahkan Cina pun sekarang sudah mulai ingin mendapat jalur supaya tidak terlalu jauh ke Laut Cina Selatan. Tapi yang teman-teman kalau udah ke sana akan kaget, ternyata orang Kashmir itu justru relatif jauh lebih makmur dibandingkan dengan orang-orang India yang lainnya. Itu hanya di media saja.
Justru mereka mendapatkan bantuan banyak dari asing, suasana mereka aman. Ada memang titik-titik konflik, tapi tidak semuanya. Seperti misalnya dulu, tapi mungkin ada orang Malang ya, yang dari Malang. Beberapa tahun yang lalu kan pernah ada Gunung Batu itu loh, Gunung Semeru ya? Yang batu, yang apa namanya, Malang sempat ada debu-debu itu. Wah, semua orang tua itu banyak sekali yang telepon ke kita. Gimana Malang, anak kami gimana, apa-apa. Loh, padahal kan cuma sebagian kecil dan itu jauh loh. Serangan teroris, dulu pernah ada di Batu, pernah juga ada di apa namanya, Karangploso. Ya, Karangploso di ATM itu. Orang menganggap seakan-akan semua Malang tidak aman dengan ancaman terorisme. Nah, begitu juga tadi dengan isu apa namanya, Islamofobia. Sejauh saya pergi ke Eropa, ke Timur Tengah apalagi, kemudian di Asia Selatan, saya ke Asia Timur, saya ke Asia Tenggara, lebih-lebih saya ke apa namanya, Australia, New Zealand, saya belum ke Amerika. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan, insya Allah. Ya. Nah, teman-teman, apa namanya, saya memang mungkin interaksi saya kan banyak ke kalangan kampus ya, kalangan akademik. Itu saya belum pernah merasakan ada satupun misalnya yang punya justifikasi apa bahasa kesannya negatif dengan orang Islam. Dan bahkan mereka paham kok bahwa Islam are different with Muslims. Muslims are different with Islam. Ya, jadi tidak sama. Nah, saya malah curiganya itu hanya di media saja, ya, karena kan faktanya juga bahkan kita bukan hanya di akademik, kan kadang turun ke masyarakat, ya itu aman-aman saja kok, tidak ada masalah. Memang muncul beberapa image, tapi bukan Islam. Misalnya saya pas di Eropa itu beberapa apa namanya, perempuan-perempuan di Eropa itu bilang gini, ini kita jadi nyebutin negara lain, tapi artinya begini, mereka image-nya itu sebenarnya kan menyebut beberapa negara, itu bukan karena ini ya, hanya karena memang watak dari orang-orang itu loh. Lelaki dari sana itu katanya Islam, tapi kok senang mabuk, tapi begini-begini. Bahkan kan kadang ada orang ketika udah di luar tadi jauh memang dari nilai-nilai Islam tadi. Rusaknya mungkin karena citra itu. Tapi sejauh ini saya percaya, saya punya teman yang saya bahkan agama-agama lain. Nanti yang bicara dengan kita yang dari negara lain, Prof. Song, bukan Muslim. Prof. Chen, bukan Muslim. Ya. Terus Pro Gautam, Hindu dia. Terus apa namanya? Siapa lagi? Kim, bukan Muslim. Jadi banyak nanti yang kita bukan Muslim. Tapi saya kontak-kontakan biasa saja dan tidak ada seperti apapun. Ya, sehingga saya kira begini, untuk membuktikannya ya, jenengan coba aja pergi dulu ke luar negeri, lanjut S2 atau S3, nanti kalau ada apa-apa kita kontak-kontakan. Ya, sepakat ya? Oke. Yang lain? Tapi saya percaya insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Maksudnya semuanya aman. Itu kadang hanya ketakutan kita karena media, yang digambarkan media itu tidak jarang itu berbeda dengan realita yang ada di masyarakat. Mungkin begitu ya teman-teman ya. Absennya jangan lupa, sudah disiapkan kan linknya? Ya, semoga kelas kita hari ini bermanfaat. Begitu juga dengan kelas siang nanti, teman-teman mungkin giliran yang lainnya gitu ya. Dan jangan lupa jadwalnya dicatat setiap saat, nanti ngikut ya. Setiap saat terus ikut. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, monggo nanti bisa disampaikan di grup. Ya, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, aplaus untuk kita semuanya.